Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang dinyatakan lewat setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita akan beribadah kepada Dia. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita memandang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya, sujud di depan tahta-Mu,
mulia dan luhur berkorban bagimu. Maka jiwaku memujimu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami angkat jiwa kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi, di surga,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat. Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Oh. Mari nyanyikan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang mampu memberikan keselamatan bagi kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang akan terus berkarya, berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hati-Mu selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
membuka hati di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau sekali lagi mengarahkan kehidupan kami untuk supaya kami akan tetap berjalan di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami lemah, itu sebabnya kami butuh pertolongan dari Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa sekali lagi akan mengubah kehidupan kami, membentuk hidup kami, meluruskan apa yang masih bengkok dalam hidup kami, supaya hidup kami ini semakin menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu, urapi kami sekalian, dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul hidup dengan nilai-nilai ilahi. Ya, hidup dengan nilai-nilai ilahi. Saudara, apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Ya, dan karena penting, maka biasanya kita memprioritaskan nilai-nilai yang kita pegang itu melebihi segala sesuatu yang lain. Ya. Contoh misalnya kalau ada seorang pelajar yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka sekalipun ada kesempatan untuk nyontek dan dengan begitu pasti nilainya akan jadi lebih baik, tetapi dia memilih untuk tetap mengerjakan semampunya, bahkan ketika nilainya barangkali tidak memuaskan. Kenapa? Karena dia memegang teguh nilai kejujuran. Pengusaha yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dia akan menghormati nilai tersebut. Bahkan ketika keuntungan yang didapat barangkali kecil, saudara. Itulah nilai. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang figur ya di dalam perjanjian lama, yaitu Esau, yang sistem nilainya itu kacau. Ya, dan nanti kita akan belajar kenapa kok bisa begitu? Ya, tetapi mari sama-sama kita akan merefresh kembali ya ingatan kita tentang Esau dan juga tentu saja kembarannya Yakub. Ya. Ketika keduanya bertumbuh, rupanya sangat berbeda sekali. Ya. Esau bertumbuh menjadi seorang pemuda yang maskulin, ya. Dia posturnya itu gagah sekali, ya, kuat, berotot, berbulu, dan juga suka dengan petualangan. Ya, itu sebabnya aktivitasnya banyak dihabiskan di luar rumah, berburu dan melakukan segala sesuatu yang dia suka. Sebabnya kalau orang ketemu dengan dia pasti senang. Kenapa? Karena orang yang suka berpetualang biasanya banyak cerita. Ya. Nah, sementara adik kembarannya yaitu Yakub itu kontrasnya Esau. Seorang yang pendiam, ya, barangkali layak untuk disebut sebagai anak mama, ya, anak rumahan, bahkan sukanya itu memasak. Ya. Nah, suatu saat Esau pergi berburu dan sepanjang hari sekalipun dia sangat terampil
ya dalam kegiatan itu, tetapi rupanya hari itu dia kurang beruntung dan dia pulang dengan tangan kosong. Sementara dia tiba di rumah, rupanya kembarannya ini sedang memasak. Ya, dalam bahasa Inggris itu stew. Stew itu agak beda dengan sop ya. Kalau sop itu banyak kuahnya, isinya kurang ya. Tetapi stew itu kuahnya kental dan banyak isinya. Ya, warnanya kemerah-merahan. Jadi pada saat Esau tiba di rumah, tentu saja ya penciumannya dan matanya langsung tertuju kepada masakan tersebut karena itu sangat menggoda sekali, apalagi dia sudah lelah menghabiskan waktunya untuk berburu tanpa hasil dan tentu perutnya sangat lapar pada waktu itu. Nah, mari sama-sama kita akan melihat ya dalam kitab Kejadian, Saudara, ayat yang pasal yang ke-25 ayat 30 dan 31 terlebih dahulu ya. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itu sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu itu." Nah, Saudara, ya kita tahu sekali dari firman Tuhan ya bahwa Yakub adalah seorang yang licik, tricky ya. Barangkali ya karena ini kan kembaran, Saudara, hidup satu rumah, pasti mereka sudah banyak ngobrol sana sini. Ya. Dan kelihatannya memang Esau nggak terlalu peduli dengan hak kesulungannya itu. Sehingga ketika kesempatan tiba, maka Yakub tidak mau menyia-nyiakannya. Ya, dan dia segera mengajukan penawaran, Saudara. Ya, mari kita lihat ayat yang selanjutnya 32 sampai 34. Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara perhatikan di sini, Yakub tidak mau sia-siakan kesempatan itu. Jadi begitu dia mendengar apa yang menjadi permintaan dari kakak kembarannya itu, langsung dia kunci, bersumpahlah. Ya, dan akhirnya memang Esau kemudian melakukan itu. Ya, dan perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, seperti enteng banget gitu ya, Esau melakukannya. Ya, perhatikan keterangan tadi, dia makan, minum, lalu pergi. Ya, tidak ada catatan Alkitab di mana kemudian dia mulai mikir lagi, lalu saya salah, lalu kembali kepada adiknya dan kemudian membuat kesepakatan ulang. Tidak ada cerita itu, Saudara. Jadi apa yang sebenarnya menjadi masalah di sini, dan ini yang mau kita gali, Saudara ya. Nah, saya mau menggunakan analogi puncak gunung es. Ya, puncak gunung es itu yang kelihatan ya cukup besar, tapi enggak sebesar apa yang ada di bawah permukaan. Nah, mari kita akan mulai ya perjalanan kita untuk melihat sampai dalam kedalaman ya kehidupan Esau. Mari ya kita lihat. Masalah yang pertama adalah bahwa dia
adalah seorang yang impulsif. Nah, apa artinya impulsif? Menurut kamus Cambridge, saudara ya, saya terjemahkan bebas. Seorang yang berperilaku impulsif adalah seorang yang melakukan sesuatu secara spontan, tanpa perencanaan dan tanpa memikirkan dampaknya. Nah, inilah saudara, ya, gambaran seseorang yang hidup tanpa nilai, sehingga akhirnya dia hanya mengandalkan emosi dan juga keinginan yang sesaat. Aku lelah, maka berikanlah makanan itu sekarang juga. Barangkali saudara ya, tepat sekali kalau kita mengatakan Esau itu kalau dalam bahasa Inggris itu go with the flow. Ya, pokoknya ikut gerakan hatinya. Kalau dia lapar, makan dan sekarang, tidak boleh nanti. Saudara. Dan rupanya ini bukan satu-satunya kejadian di mana kita melihat Esau itu berperilaku impulsif. Ya, saudara, kalau kita melihat ya pada saat dia pilih pasangan hidupnya itu juga enteng sekali kalau dibandingkan dengan ketika Abraham mencarikan jodoh untuk Ishak. Maka dia panggil hambanya yang paling tua, disuruh bersumpah, pokoknya carikan seorang pasangan untuk putraku Ishak, yang jelas bukan dari orang Kanaan. Pulang ke negeriku, carikan wanita yang tepat untuk Ishak. Nah, ini bukan masalah rasis, tetapi dia ingin supaya Ishak mendapat jodoh yang seiman, saudara. Tetapi tidak demikian dengan Esau. Mari kita lihat saudara ya, pasal 26 ayat 34-35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara bayangkan, ini bukan masalah siang ini saya mau makan apa. Bisa ikuti ya, saya sedang kepingin apa. Ini soal memilih pasangan hidup saudara. Ya. Dan jelas sekali firman Tuhan memberikan pedoman. Ya, cari orang-orang yang seiman saudara. Tetapi perhatikan di sini itu tidak berlaku bagi Esau. Dia lihat, dia suka, dan dia nikahi. Jadi prinsip dalam hidupnya itu aku harus dapat apa yang aku suka dan aku harus mendapatkannya sekarang. Itulah perilaku impulsif yang ditunjukkan oleh Esau. Maka tidak heran pilihannya itu akhirnya menimbulkan kepedihan hati dari kedua orang tuanya. Nah saudara, kalau sudah bertanya apakah perilaku yang impulsif itu selalu salah toh Pak? Ya tidak juga saudara ya. Kalau kita misalnya lihat di jalan ada seorang yang seorang pengemis, orang yang lagi susah, lalu kita digerakkan untuk tolong, itu baik. Ya, bahkan Esau pun ya pada saat Yakub pulang itu juga dia digerakkan oleh hatinya untuk mengampuni kembarannya itu, saudara, itu baik. Tetapi ingatlah, tidak semua yang datang dari hati kita, keinginan kita itu baik. Kenapa? Karena kedagingan kita ini telah dikuasai oleh
dosa. Sehingga banyak kali kita menginginkan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ini saudara terjadi pada Esau. Itu sebabnya kalau kita pindah ke perjanjian baru, mari kita lihat sama-sama di pasal 12 ayat yang ke-16 dari surat Ibrani, saudara. Ini tentang Esau. Ya, perhatikan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara perhatikan kata cabul. Ya, ini perilaku yang impulsif. Hanya menuruti nafsunya saja, dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan daripada Esau. Saudara, di sini kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi menjadi seperti Esau pada saat yang kita pikirkan itu hanya segala sesuatu yang lahiriah dan sesaat. Makan, minum, kawin, sebab besok aku mati. Dan banyak saudara, ya, orang-orang yang hidup dengan cara itu. Saya pernah ya bersama seorang kawan itu, ya katanya mau lihat-lihat mobil, ya. Ya, enggak mau beli sih, ya pengen lihat, hobinya otomotif saudara ya. Lihat, kemudian ketemu salesnya, diomongin, wah ini produk baru. Saudara, mobilnya di rumah sudah ada 4. Ya. Lalu tiba-tiba saja dia tertarik lalu beli saudara. Ya duit akeh saudara, ya mungkin enggak masalah. Tetapi itu contoh seorang yang digerakkan oleh emosinya. Keinginannya sesaat, keinginan yang lahiriah, saudara. Ya. Dan sekarang ini ya ada banyak orang yang hobinya itu buka toko orange atau hijau itu. Ya. Ada loh perilaku shopping yang impulsif. Nah, orang kalau shopping atau berbelanja secara impulsif itu bagaimana saudara? Ya sebenarnya enggak butuh, tapi karena flash sale. Ini kalau enggak cepat-cepat hilang ini. Pokok paling enggak lebokno keranjang dhisik. Sampai keranjangnya itu penuh saudara. Meskipun enggak dibeli-beli juga ya banyak, pokoknya masukkan dulu. Ada teman-teman saya yang bilang ini kalau pulang kerja ngapain? Enggak ada yang lain saudara, buka toko orange atau hijau. Lihat, scroll ya. Saudara, banyak orang yang sekarang hidup tanpa nilai dan hanya digerakkan oleh keinginannya saja. Nah sekarang mari kita menyelam lebih dalam. Itu tadi masih puncaknya saudara ya. Mari kita menyelam lebih dalam. Apa yang terjadi pada Esau? Kenapa kok perilakunya impulsif? Maka jawabannya ada masalah yang lebih dalam. Apa? Sistem nilainya itu kacau saudara. Ya, saya ajak kembali kita ke pasal 25 dari kitab Kejadian ayat 34. Lalu Yakob memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Lalu dikatakan di sana demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, hak kesulungan itu sangat berharga sebenarnya. Ya, kalau ada orang tua punya anak 2 katakanlah ya,
maka dia akan membagi milik kepunyaannya itu menjadi 3 bagian. Ya, meskipun anaknya 2. Nanti yang 2 ya itu akan diberikan kepada yang sulung, saudara. Jadi secara materi hak kesulungan itu sangat beneficial ya, sangat menguntungkan. Lalu dia pun juga akan menjadi pemimpin dari keluarga besarnya. Lalu kalau dalam kasusnya Esau dan Yakub ini, saudara, maka anak sulung itu akan mewarisi janji yang Allah berikan kepada Abraham. Saudara bayangkan, itu berarti ya sangat-sangat bernilai. Tetapi bagi Esau, hak kesulungan itu tidak lebih dari semangkok kacang merah tadi. Dan dia menukarkannya tanpa ada perasaan kehilangan sama sekali. Dan itulah yang terjadi dengan Esau. Dia hanya menuruti keinginannya yang sesaat itu dengan mengorbankan apa saja. Padahal yang dikorbankan jauh lebih berharga dengan semangkuk kacang merah itu. Saudara, prinsip firman Tuhan jelas sekali ya, kalau kita pergi ke perjanjian baru, saudara, ya, maka kita diajak untuk mengarahkan perhatian kita itu kepada hal-hal yang sifatnya kekal. Tidak kelihatan memang, tetapi dasarnya adalah janji Allah. Sementara yang kelihatan itu sifatnya sementara, maka yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan untuk kita bisa mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang kekal itu, banyak kali jalannya itu melalui jalan penyangkalan diri. Kita mati terhadap diri, mati terhadap keinginan yang sesaat. Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh yang jauh lebih baik dibanding dengan kesenangan yang sesaat. Saya suka sekali saudara dengan Michael Chang ya, petenis yang sangat hebat itu ya. Umur 15 sudah masuk ke dunia tenis profesional. Ya, umur 17 sudah menjuarai Grand Slam, saudara. Prancis, ya, hebat sekali orang itu. Ya, nah, dia juga adalah seorang yang taat, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ya, sehingga suatu saat dia ditanya oleh seorang wartawan, ya, dengan pertanyaan ini. Apa yang Anda berjanji tidak akan melakukannya? Ya, sebagai anak muda ini usia masih 20-an tahun, saudara. Lalu jawaban dari Michael Chang adalah ini. Saya akan simpan seks untuk pernikahan. Sudah perhatikan di sini, ya, sebagai anak-anak muda hidup di barat sana, di Amerika Serikat, ya, pergaulan begitu bebas, tetapi komitmennya sungguh luar biasa. Dia tidak mau larut dengan budayanya, tetapi dia pegang teguh nilai ilahi, nilai yang kekal itu. Dia kesampingkan nafsu kedagingannya dan dia pegang teguh apa yang menjadi kehendak Allah. Seks itu karunia Allah. Tetapi nanti pada saat seseorang sudah menikah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini terjadi perubahan nilai yang begitu luar biasa. Sehingga ada beberapa orang tua yang cerita kepada saya, waduh, dia gak habis pikir. Dulu itu anaknya sopan,
Anaknya itu juga rajin ke gereja, ikut sekolah minggu. Begitu masuk usia remaja, pemuda, perubahan drastis itu terjadi, saudara. Ada yang ikut gerombolan anak-anak pang itu. Menganiaya orang bahkan sampai masuk ke penjara. Ini betul-betul terjadi, saudara. Kenapa? Karena ada perubahan nilai yang sangat luar biasa. Anak-anak dulu barangkali yang menjadi hero-nya itu ya, menjadi pahlawan itu mungkin orang tuanya, tokoh-tokoh filsafat yang hebat-hebat itu, pemikir-pemikir yang brilian, saudara. Sekarang ini yang menjadi hero-nya itu orang-orang yang ngaku di depan umum tanpa rasa malu mengatakan saya seorang bisex. Lawan jenis oke, sejenis pun oke. Tidak malu-malu. Gaya hidup yang hedonistik sekali. Saudara bayangkan. Dan itu membombardir kehidupan anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya saudara, sistem nilai mereka menjadi kacau. Dan saya percaya ini bukan saja anak-anak kita. Kita pun juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saya merasa firman Tuhan sangat relevan bagi kita. Kenapa orang perilakunya impulsif? Karena sistem nilainya kacau. Dan tidak hanya sampai di situ, saudara. Mari kita lihat yang paling mendasar, akar dari semua masalah ini. Saudara perhatikan ya, bahwa di sana ada kehidupan yang jauh dari Allah. Apakah ini terjadi dengan Esau? Iya. Saudara perhatikan ya, saya bacakan di ayat yang ke-16 sekarang, pasal 12 dari surat Ibrani ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah ya. Ini dalam bahasa Inggris ini sering diterjemahkan dengan perkataan yang lain. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu fasik, masa bodoh terhadap Allah, tidak pernah berpikir tentang Allah. Itulah Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, kalau demikian jelas sekali ya, kalau kita bertanya, kenapa sekarang ada begitu banyak kejahatan? Orang bahkan lakukan kejahatan itu seperti hatinya itu loh, ya tidak terusik olehnya. Tenang-tenang saja, saudara. Habis bunuh orang rasanya nggak ada rasa bersalah sama sekali. Kenapa itu? Maka jawaban firman Tuhan ya, karena yang paling mendasar adalah orang itu hidup jauh dari Allah. Itulah yang mengakibatkan seseorang sistem nilainya itu jadi kacau. Dan itu pula yang menyebabkan orang berperilaku impulsif. Kalau lagi emosi, hajar. Mati biarin aja. Saudara, itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan bahkan dekat dengan kita. Nah saudara, mari kita akan teruskan apa yang terjadi ketika orang hidup dengan cara itu. Kita kembali ke plot cerita kita ya. Ishak ya, kemudian diceritakan dia usia 137 tahun, dia sudah menjadi tua dan usur, maka dia merasa sekarang waktunya untuk memberkati anak sulungnya, saudara. Sebabnya dia suruh Esau untuk berburu lalu masak masakan yang paling dia sukai ya. Tapi sayangnya pada saat dia mengutarakan keinginannya itu, Ribka itu dengar ya. Sehingga akhirnya itu diteruskan kepada Yakub, saudara. Dan pesannya, ayo sekarang kamu pura-pura jadi Esau.
Mana bisa, sudah tak aturnya. Ya. Akhirnya saudara, terjadilah peristiwa itu. Ya. Yakub datang kepada Ishak menyamar, saudara ya. Suaranya nggak bisa dibohongi, saudara. Ini suaranya Yakub, tetapi karena Ishak minta dekat dan dia sentuh, wih, kok berbulu, ya. Ini tangannya Esau, tapi suaranya suara Yakub. Lalu ditanya, kok cepat sekali kamu, ya, berburunya, lalu siapkan makanan ini, ya, karena Tuhan telah menolong aku. Jadi kamu benar-benar Esau, benar Bapak. Akhirnya berkat itu diucapkan. Saudara, mari kita lanjut Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Saudara, perkataan yang terakhir tentu saja tidak asing buat kita. Bukankah ini berkat yang Allah berikan kepada Abraham, dan pada waktu itu akhirnya jatuh ke tangan Yakub. Dan itu sama seperti sebuah dokumen, ya. Kalau itu sudah diucapkan, itu seperti sudah ditandatangani, sehingga itu berlaku, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Yakub. Nah, lama kemudian, mari lanjut. Sekarang kita ke ayat 32-33. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Ya, pada saat Esau pulang, ya, dan berkata kepada bapaknya, Bapak bangunlah, makan, ya, dan berkati aku. Inilah respon daripada Ishak. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Saudara, mereka sadar kalau mereka telah ditipu oleh Yakub. Lalu apa reaksi daripada Esau? Ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, perhatikan di sini, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkati aku ini juga ya Bapa. Saudara, ini terjemahan bahasa Indonesia tepat sekali ya. Ini meraung-raung, artinya saudara, dia teriak dengan sekeras-kerasnya. Dia meratap, terjemahan bahasa Inggris itu loud and bitter. Keras dan dia pedih, dia pahit hati karena berkat itu tidak jatuh atasnya, tetapi berkat itu telah diberikan kepada adik kembarannya. Saudara, inilah yang akan terjadi pada semua orang yang hidup jauh dari Allah. Sistem nilainya kacau, perilakunya menjadi impulsif, sehingga berkat itu akan lenyap daripadanya.
Dan yang menarik saudara, kalau kita kembali ke Ibrani pasal 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Penyesalan tidak ada gunanya lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia memperbaiki dirinya. Kesempatan telah lenyap dan dia kehilangan segala-galanya. Saudara, saya buat tabel terakhir, saudara, mari sama-sama kita melihat Perhatikan ini. Kalau kita hidup seperti Esau, hanya menuruti keinginan daging kita, ini yang akan terjadi, saudara. Apa sih yang didapat oleh Esau? Sup roti. Apa yang hilang dari dia? Hak kesulungan. Apa yang dia dapat? Kenyang, kenikmatan sesaat. Tetapi dia kehilangan buah jangka panjang, sukacita kekal. Bahkan saudara, itu janji Allah kepada Abraham itu digenapi melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu hilang, itu lenyap dari Esau. Dia mendapat apa yang kelihatan, sementara dia kehilangan apa yang kelihatan. Dan bahkan yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Saudara, ada teladan yang mesti kita ikuti, ada teladan pula yang harus kita hindari. Esau bukan teladan baik yang kita perlu teladani, saudara. Mari sama-sama kita hidup dengan nilai-nilai ilahi. Amin. Amin. Firman Tuhan menyediakan nilai-nilai itu. Ikut saja, saudara. Saya percaya saudara dan saya akan memperoleh berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di muka bumi dan sekaligus nanti dalam kehidupan yang akan datang. Mari kita tunduk kepala, saudara, kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan dengan pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
lagi nyanyikan pujian ini, mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tanganmu, katakan Kau mampu hidup. Yesus, ini komitmen kami ya Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, amin, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu akan terus bicara buat kami, supaya hidup kami tidak untuk memenuhi keinginan daging kami, tetapi kami sungguh-sungguh hidup dengan nilai-nilai yang kekal. Nilai-nilai yang Tuhan sudah wahyukan buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga akhirnya kami memperoleh janji-janji-Mu itu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.